Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita saja tentang apa yang biasanya saya lakukan setiap hari, khususnya di pagi hari. Karena itu yang memotivasi saya dan membuat hidup saya lebih berarti. Mungkin sharing pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda sekalian. Kalau tidak, tidak apa-apa. Mungkin bisa menjadi pembanding atau cermin saja. Jadi setiap hari ketika saya bangun dari tidur, biasanya jam 5 atau jam 5:15 pagi, saya tidak langsung bangun. Dari tempat tidur maksudnya. Kemudian saya merasa-rasa. Dan yang muncul adalah rasa syukur ketika saya rasakan kepala saya tidak pening, badan saya tidak pegal-pegal, tapi malah merasa segar. Kemudian biasanya saya lalu berdoa, aduh terima kasih Tuhan, saya bangun dengan sehat dan segar. Dan itu tidak masalah apapun yang terjadi hari sebelumnya. Mau baik, mau buruk, bagi saya bersyukur karena sehat. Kalau hari sebelumnya tidak baik atau kurang baik, saya bersyukur minimum saya bisa melewatinya. Kemudian nanti saya akan belajar sesudahnya. Tapi paling tidak saya mensyukuri bahwa saya sudah melaluinya. Dan saya sehat melalui apa yang saya lalui itu. Baik, buruk maupun berat, ringan, saya sudah melaluinya. Dan kemudian saya mensyukuri selain karena sehat juga saya mempunyai kesempatan begitu besar hari itu. Dan itulah yang saya syukuri, yaitu saya memulai hari dengan penuh rasa syukur atas apa yang saya punyai. Dan kemudian saya akan ambil waktu, biasanya 20-30 menit, bahkan kadang-kadang sampai 40 menit untuk duduk diam, berdoa, berefleksi, bisa bersyukur, dan yang paling penting adalah saya hari ini mau menjadi pribadi macam apa. Itu yang saya pikirkan, saya renungkan. Saya akan menjadi inspirasi hari ini. Karena memang saya sendiri sudah memilih dan menetapkan bahwa saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Anda tentu masih ingat kisahnya kenapa saya memilih menjadi inspirasi. Namun supaya terhubung saya menceritakan kembali. Pada waktu itu saya dalam perjalanan dari Cilacap menuju ke Kaliori. Dan saya duduk di samping teman imam di sebelah saya. Dia yang nyupir, saya duduk di sampingnya. Karena memang dia suka nyupir. Lalu sampai di Sampang, itu simpang, persimpangan yang antara jurusan dari Buntu ke arah Bandung dan juga Buntu ke arah Cilacap. Dan itu macet sekali. Tidak biasanya macet di situ. Maka teman saya ini ngomel-ngomel, ngapain macet di sini? Ini memang Jakarta, macam-macam bla 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 bla. Saya senyum-senyum aja, saya ikut aja ngomel-ngomel juga, biar seru. Lalu ketika sampai di tengah jalan, ketika melewati sumber kemacetan itu, ternyata di situ ada orang gila di tengah jalan, di pertigaan, telanjang bulat. Lalu teman saya sambil jengkel, dia melewati sumber kemacetan itu sambil ngomel, urip pisan wedan, hidup sekali aja gila. Dan saya ikut ketawa karena itu memang menurut saya lucu sekali. Tetapi anehnya sesudah saat itu saya tidak bisa lepas dari kata-kata itu. Itu seperti menjadi rema. Hidup sekali kok gila. Lalu saya mulai merenungkan hal itu. Iya ya benar ya, hidup sekali kok gila loh. Hidup itu kan singkat, berharga. Lah kok gila itu loh, aduh Jan. Lalu saya mulai bertanya diri, kalau begitu hidup sekali bagaimana ya? Hidup sekali harus kaya. Enggak terlalu. Hidup sekali harus sukses. Ya, sukses tapi macam-macam definisinya.
Banyak hal yang kemudian muncul dan itu tidak menggembirakan hati saya. Sampai akhirnya saya ketemu, hidup sekali harus menjadi inspirasi. Nah, itulah kemudian saya mendefinisikan diri saya bahwa saya ingin menjadi inspirasi. Apapun yang saya lakukan, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan. Itu adalah cita-cita, bahkan itu menjadi identitas saya. Maka ketika saya menjadi imam, tugasnya adalah mengajar, menguduskan, dan memimpin, maka saya akan menjadi inspirasi di bagian itu. Baik dalam kepemimpinan, dalam pengajaran, juga di dalam menguduskan. Ya, fokus supaya dia tidak melakukan banyak hal yang terlalu banyak, tapi fokus di situ. Dan karena itu setiap hari saya berusaha menjadi inspirasi. Saya ingat, itu penting sekali. Saya ingat juga seperti Bunda Maria. Identitas kita menentukan hari itu mau menjadi seperti apa. Bunda Maria sendiri memandang dirinya sebagai hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu seluruh hidupnya ditentukan oleh definisi yang dia pilih sendiri. Maka dia sungguh-sungguh menjadi hamba Allah, melakukan apa saja kehendak Allah atas hidupnya, dan kemudian bekerja keras untuk mewujudkan dirinya sebagai hamba itu. Dia bekerja keras dan ikhlas menerima apapun kehendak Allah, karena dia sudah menggambarkan dirinya atau memandang dirinya mempunyai identitas sebagai hamba Allah. Termasuk nanti ketika dia harus menderita dan memangku anaknya di bawah kayu salib. Dia tidak kemudian memprotes, ini apa? Aku sudah membiarkan diriku menjadi hambamu, menerima apa saja, tapi kenapa ini yang aku terima? Anakku mati di kayu salib dengan sangat mengerikan. Tidak begitu. Justru dia memangku putranya yang wafat di bawah kayu salib, dia memangkunya, yang kemudian kita kenal dengan patung Pieta, dengan kesadaran penuh bahwa dia setia sebagai hamba Allah, setia menemani Sang Allah Putra sejak di dalam rahim sampai wafatnya. Dan dia menjadi hamba Allah yang sempurna. Itulah identitas Maria. Tuhan Yesus sendiri melihat dirinya sebagai anak Allah yang terkasih. Dia mencari jati dirinya dan kemudian dia mendengar. Ketika dia dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka dan burung merpati turun dan kemudian ada suara. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan Tuhan menemukan, itulah identitasnya. Aku adalah anak Allah yang terkasih. Dan dia berusaha setia mewujudkan identitas itu. Sampai-sampai dia harus taat dan setia ketika bapaknya menghendaki agar dia wafat di kayu salib, menderita untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Nah, saya juga menemukan identitas itu. Saya adalah inspirasi. Apapun yang akan saya lakukan, maka hari itu kemudian apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa memberi inspirasi. Kita semua dipanggil untuk memilih identitas kita masing-masing. Itu di tangan kita. Bukan sebuah identitas yang sudah jadi, bukan. Tetapi kita memilihnya dan berusaha keras untuk mewujudkannya. Make it real. Dan itulah the best version of us. Itulah versi terbaik kita masing-masing. Kita harus mengejarnya, kita harus mewujudkannya, kita harus bekerja keras untuk membuat menjadi nyata. Tidak ada sesuatu yang bagus dan bernilai tanpa kerja keras. No pain, no gain dalam bahasa Inggris. Maka kalau menghadapi derita, menghadapi tantangan, wajar, biasa. Justru tantangan, kesulitan, hambatan, itulah yang menguatkan kita, yang membuat kita menjadi lebih bermental baja. Dan karena itu tidak gampang menyerah. Dan kemudian terus-menerus fokus untuk mewujudkan pribadi yang saya ingin wujudkan. Dan itu setiap hari sungguh-sungguh harus diolah. Apakah benar hari ini saya mengarah pada identitas yang sudah saya pilih sendiri?
Kita tidak boleh mengharapkan orang lain memberi kita identitas. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain memberi kita kebahagiaan. Tidak bisa. Romo, saya itu sebetulnya ingin menjadi pasangan yang baik, yang setia, yang penuh kasih. Tapi pasangan saya nggak peduli, Romo. Merasa dirinya benar terus. Stop complaining. Anda tetap bisa menjadi pasangan sempurna. Jangan meminta pasangan Anda untuk menjadikan Anda sebagai pasangan yang sempurna. Kita tidak perlu mengemis identitas. Kita tidak perlu mengemis kebahagiaan. Kita tidak perlu mengemis rasa nyaman. Kita adalah sumber yang bisa menentukan sendiri. Karena sikap, tingkah laku, pikiran, perasaan itu kita yang menentukan sendiri. Saya tetap bisa menjadi istri yang baik meskipun suami saya bla 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 bla. Kalau saya tidak bisa menjadi istri yang baik karena suami saya begini, Anda membiarkan diri Anda ditentukan identitasnya oleh orang lain. Dan Anda tidak pernah sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Karena sikap, reaksi, keputusan itu ada di tangan Anda. Bukan di tangan lingkungan Anda. Maka pagi-pagi itu harus sudah menentukan. Saya mau menjadi pribadi macam apa. No matter what. Tidak masalah apapun yang terjadi. Kalau itu tantangan, saya akan menerimanya dan mencoba mengatasinya. Supaya cita-cita atau menjadi pribadi yang saya cita-citakan bisa terwujud. Kita tidak pernah boleh menjadi pengemis cinta. Kita tidak pernah boleh menjadi orang yang mencari perhatian. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang merupakan donor cinta. Donor kebahagiaan. Karena kita bisa. Kita itu bisa melakukan apapun juga karena Tuhan beserta kita. Karena Tuhan menemani kita. Maka pagi hari itu menjadi sangat penting. Karena ketika pagi hari kita bisa bersyukur. Apapun yang terjadi hari sebelumnya. Kalau baik bersyukur bahwa mempunyai pengalaman yang baik menjadi lebih kuat. Kalau jelek bersyukur karena saya sudah bisa melaluinya. Dan belajar sesuatu dari situ. Dan kemudian melihat hari ini. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa melangkah selangkah lebih dekat menuju pribadi yang saya cita-citakan sendiri. Identitas pribadi yang saya pilih. Apapun itu. Menjadi pasangan yang sungguh setia, menjadi pasangan yang sungguh-sungguh penuh kasih, menjadi mama yang sungguh-sungguh wonder woman untuk anak-anak. Silahkan, monggo. Menjadi papa yang bertanggung jawab. Menjadi papa yang bahagia. Monggo. Anda pilih sendiri. Dan tentukan apakah hari itu Anda bisa melangkah satu langkah lebih dekat menuju pribadi yang Anda cita-citakan. Dan Anda bisa. Kita itu unstoppable. Karena pikiran kita ya kita sendiri yang menentukan. Perasaan kita ya perasaan kita sendiri ya kita yang menentukan, kita yang mengatur. Identitas kita ya kita yang memilih sendiri. Tinggal kita mau bekerja keras untuk mewujudkannya atau tidak. Dan ingat, tidak ada sesuatu yang bernilai yang tidak membutuhkan kerja keras. Makan siang aja tidak ada yang gratis kok. Apalagi sesuatu yang lebih bernilai. Menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri yang penuh kasih untuk keluarga. Perlu pengorbanan, perlu kerja keras, tetapi bisa. You are unstoppable. We are unstoppable. Karena kita dibekali semuanya oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang makin baik, yaitu pribadi yang terbaik versi kita masing-masing. Dan tergantung kita sendiri memilih identitas kita sendiri bagi diri kita sendiri. Kita bisa belajar dari Bunda Maria yang memandang dirinya adalah hamba Tuhan. Apapun yang terjadi dia adalah hamba Tuhan. Meskipun dia melahirkan anak Allah, dia tetap hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
Tuhan Yesus adalah anak Allah yang terkasih. Tidak masalah ketika dia harus menderita dan memikul salib dan wafat di kayu salib. Aku adalah anak Allah, kepadanyalah aku berkenan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Anak adalah simbol ketaatan kepada Bapaknya. Yang penting Bapaknya berkenan kepadanya. Itulah identitas. Apa identitas Anda? Dan apakah hari ini Anda sudah melangkah menuju pribadi yang Anda cita-citakan sendiri? Anda bisa. Karena Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan menyertai saudara. Karena itu handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.